Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazi Recap. Kali ini, Mimin akan menceritakan kisah lanjutan dari seri High and Low yang terbaru. Film ini berjudul High and Low The World's Cross yang rilis pada tahun 2023 kemarin. Film ini disutradarai oleh Norihisa Hiranuma, dibintangi oleh Kazuma Kawamura, Yuta Nakamoto, dan Hokuto Yoshino. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film High and Low The World's Cross. Semoga! Amagai Kohei, seorang siswa kelas 3 STM Senomon, menyerang murid-murid dari sebuah SMA yang berniat menghancurkan aliansi dari 3 SMA yang dia pimpin saat ini. Dia dibantu oleh Suzaki Ryo, teman masa kecilnya yang juga siswa kelas 3 STM Senomon. Ada juga Sabo Amahisa atau biasa dipanggil Saboten. Senomon bekerja sama dengan SMA Kamasaka yang dipimpin oleh Hiromuro Reiji dan Iwatsugu Kazuchi atau Ganji. SMA Ebara juga bergabung dengan Amagai. Dengan 3 pimpinan mereka, Sameoka Soji, Kazama Jin atau Fujin, dan Uenari Masato atau Raijin. Dengan aliansi 3 SMA ini, Amagai bertekad akan menguasai seluruh SMA di wilayah Sword dan mencapai puncak. Di tempat lain, Hanaoka Fujio, pemimpin dari SMA Oya, mendatangi SMA Suzuran sendirian. Dia memberitahu kalau dia berasal dari SMA Oya dan bermaksud ingin menemui siswa terkuat di Suzuran yang bernama Lao. Sontak semua orang yang ada di sana pun memusatkan perhatian padanya. Tak butuh waktu lama, Fujio langsung diserbu dari berbagai arah oleh siswa Suzuran. Fujio tak gentar, dia mencoba melawan walaupun kalah jumlah. Tiba-tiba dari atas datang seseorang yang kemudian melawan Fujio. Orang ini bernama Binzo. Mereka berdua pun berduel 1 lawan 1. Fujio sempat kesulitan. Untung saja Fujio berhasil menghindar. Saat Fujio diserang oleh orang lain, Binzo tidak terima karena menurutnya mereka semua tidak sepadan dengan Fujio yang jago berkelahi. Fujio memberikan pukulan yang kuat pada Binzo. Secara mengejutkan, Binzo bangkit kembali tanpa merasakan sakit. Binzo pun mencekik Fujio. Dengan susah payah Fujio berhasil membalas Binzo dan memukulnya. Binzo terlempar tapi dia masih sadar. Kemudian datang Yamaguchi Magoroko yang ingin melawan Fujio, namun dihentikan oleh siswa yang bernama Mercy. Binzo ternyata tahu kalau SMA Oya pernah bentrok dengan SMA Hosen beberapa saat lalu. Mercy lalu berkata kalau Lao sangatlah populer. Jadi kalau mau bertemu dengan Lao harus mengambil nomor antrian dulu. Fujio pun bertanya di mana dia bisa mengambil nomor antrian. Tiba-tiba Magoroko menendangnya. Mercy pun berkata itu adalah nomor antriannya. Dalam perjalanan pergi meninggalkan SMA Suzuran, Fujio bertemu dengan seorang laki-laki memakai jubah hitam. Fujio langsung sadar kalau orang itu adalah Lao yang selama ini dia cari. Namun Lao menyuruhnya untuk pergi karena Lao sedang tidak ingin diganggu. Setelah meninggalkan Suzuran, Fujio pergi mengunjungi SMA Hosen. Dia bertemu dengan Jinkawa Eimei, Shidaken, Sawamura Shoji, dan Odajima Yuken. SMA Oya sebelumnya pernah bentrok dengan SMA Hosen, namun mereka menjadi dekat setelah bentrokan itu. Seorang siswa yang bernama Sabakan ternyata tahu kalau Fujio barusan dari SMA Suzuran. Semua orang pun terkejut mendengar berita itu. Jinkawa lalu menyuruh Sabakan untuk memberitahu Fujio yang gegabah mengenai Suzuran. Sabakan berkata bahwa saat ini Suzuran tidak memiliki pemimpin, namun terbagi menjadi beberapa fraksi. Dan fraksi yang paling kuat adalah fraksi milik Lao yang hanya terdiri dari 6 orang saja. Yang pertama ada spesialis mata-mata, Ito Kamui. Lalu pemimpin terkuat kelas 2, Seta Kansuke. Kemudian Yamaguchi Magoroko yang disebut sebagai anggota terkuat fraksi Lao. Lalu yang membiarkan Fujio pulang tanpa terluka, masih Takehiko atau yang biasa dipanggil Mercy. Setelah itu ada Miyauchi Kozo yang biasa dipanggil Binzo. Dia memiliki daya tahan tubuh yang paling kuat di Suzuran. Dan yang terakhir ada Misaki Mario atau Lao, orang yang memiliki banyak legenda sekaligus siswa terkuat di Suzuran. Jinkawa berharap Fujio tidak lagi mencari tahu tentang Lao karena Lao sangat berbahaya. Bahkan pemimpin tertinggi Hosen, Sachio sendiri belum bisa mengalahkan Lao. Namun setelah mendengar hal ini, Fujio justru semakin penasaran dengan Lao. Fujio baru menyadari kalau Sachio tidak ada di antara mereka. Sabakan pun memberitahu kalau saat ini Sachio berada di luar negeri menemani ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Di Suzuran, banyak siswa tidak terima karena Mercy membiarkan Fujio pergi begitu saja. Menurut mereka, hal itu membuat Suzuran dianggap remeh. Mogoroku pun menjelaskan kalau Fujio adalah orang kedua yang berhasil menerobos Suzuran setelah pemimpin Hosen Sachio. Jadi Fujio patut dihormati.
Mercy menambahkan kalau Fujio adalah tamu mereka yang ingin bertemu dengan Lau, jadi biarkan fraksi Lau saja yang mengurus masalah ini. Mercy lalu menyuruh Kamui untuk mencari tahu tentang Fujio. Di SMA Aoya, Fujio sedang berkumpul dengan para anggotanya. Dia memberitahu Jamuo kalau dia barusan pergi ke Suzuran dan Housen sendirian. Tentu saja Jamuo memarahi Fujio atas tindakannya itu. Jamuo berkata kalau Lau dari Suzuran adalah monster yang mempunyai legenda mengerikan. Para anggota lainnya pun menertawakan Jamuo. Mereka menganggap kalau Jamuo hanya mengada-ada saja. Jamuo lalu membuka buku dan mulai menceritakan legenda Lau. Legenda nomor 1, Lau pernah mengobrak-abrik SMA swasta Kurosaki. Legenda nomor 2, Lau pernah mengamuk sampai jalan tol ditutup. Legenda nomor 3, insiden penutupan sebuah bar saat Lau masih kelas 1 SMA. Beberapa orang terluka dan orang yang berkelahi dengan Lau hampir mati dalam insiden itu. Bar itu pun akhirnya ditutup selamanya. Setelah mendengar cerita tersebut, anggota yang lainnya malah semakin mendukung Fujio untuk mengalahkan Lau. Di tempat lain, Tsukasa sedang bertarung dengan anak salah satu SMA yang mengincar SMA Aoya. Todoroki lalu datang menghampirinya. Menurut Todoroki, saat ini SMA Aoya memang sedang menjadi incaran SMA lain di daerah Sword. Tsukasa lalu memberitahu Todoroki kalau dia juga melihat anak-anak SMA Senomon yang jaraknya jauh dengan wilayah mereka. Todoroki pun memiliki firasat kalau Senomon juga sedang mengincar SMA Aoya. Di dalam sebuah bar, pemimpin SMA Kamasaka, SMA Ebara, dan STM Senomon berkumpul. Mereka akan membuat rencana untuk menguasai seluruh sekolah di wilayah Sword. Ketika Amagai datang bersama Suzaki, Reijin menyuruh untuk segera menyerang SMA Aoya. Namun Amagai menyuruh mereka untuk memperbanyak anggota aliansi dulu agar kekuatan mereka semakin kuat. Di SMA Aoya, Fujio mendapat surat dari Sachio yang dititipkan pada Sabakan sebelum dia pergi ke luar negeri. Dalam surat itu, Sachio meminta Fujio membantu SMA Housen jika terlibat dalam bentrokan. SMA Housen juga akan membantu SMA Aoya jika sedang dalam kesulitan. Di surat ini, Sachio juga melarang Fujio untuk mencari tahu tentang Lau. Di tempat lain, Tsukasa memberitahu Todoroki kalau dia tidak bisa menahan Fujio untuk bertemu dengan Lau. Dia pun berinisiatif mencari tahu cerita sebenarnya tentang Lau. Untuk itu, dia membutuhkan bantuan dari rekan memancing Todoroki yang ternyata adalah Yuken, siswa Housen. Yuken membawa mereka ke tempat tinggal Mercy, karena menurutnya Mercy adalah orang yang paling dekat dengan Lau. Setelah ditemui, awalnya Mercy tidak mau berbicara dengan Tsukasa. Namun setelah Tsukasa berkata kalau dia adalah sahabat Fujio, barulah Mercy mau berbicara dengan Tsukasa. Tsukasa lalu menunjukkan foto Kamui yang sedang memata-matai mereka. Mercy pun tidak bisa berkutik. Di sini, Tsukasa hanya ingin tahu apakah Lau benar-benar orang yang kuat atau tidak. Keesokan harinya, Tsukasa, Fujio, dan Jamuo pergi ke sebuah panti asuhan tempat tinggal Lau. Tsukasa mendapat informasi ini dari Mercy. Ternyata sejak bayi, Lau sudah ditinggalkan oleh orang tuanya di panti asuhan ini. Saat kecil, Lau adalah anak yang pendiam dan cengeng. Suatu hari ada anak panti asuhan yang berkelahi. Lau pun melerai anak-anak itu. Sejak saat itulah dia menyadari kalau dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan itu dia gunakan untuk melindungi adik-adiknya di panti asuhan. Tsukasa memberitahu kalau kejadian di dalam bar ternyata semata-mata karena Lau ingin melindungi salah satu anak panti yang sering disiksa oleh ayahnya. Lau memutuskan untuk menghajar ayah anak itu agar orang itu tidak kembali ke panti asuhan. Fujio pun langsung bergerak menghampiri Lau. Dari kejauhan, Tsukasa dan Jamuo kaget melihat Lau dan Fujio sudah saling berhadapan. Mereka berpikiran kalau akan terjadi perkelahian. Tapi ternyata Fujio malah mengatakan kalau dia ingin menjadi teman Lau. Karena menurut Fujio, Lau adalah orang yang baik. Di tempat lain, siswa Housen yang bernama Shidaken mendapat undangan oleh Sobaten di dalam bar. Di sana ada Amagai dan yang lainnya. Shidaken diberikan sejumlah uang agar SMA Housen mau bergabung dengan aliansi Amagai untuk menyerang SMA Aoya. Shidaken menolaknya mentah-mentah dan memperingatkan Amagai untuk jangan pernah menganggap remeh SMA Aoya. Di SMA Aoya, Fujio memberitahu teman-temannya kalau sekarang dia sudah berteman dengan Lau. Tentu saja yang lain tidak percaya, namun Tsukasa membenarkannya. Todoroki lalu datang memberitahu kalau pagi tadi dia melihat anak SMA Kamasaka ada di wilayah mereka. Di tempat lain, Soji dari SMA Ebara merasa penasaran kepada Suzaki yang dulunya orang terkuat di SMA Nami. Dia bertanya kenapa Suzaki malah sekarang menjadi anak buah Amagai. Suzaki tidak mau menjawab pertanyaan itu dan memilih untuk pergi. Ternyata sopir Amagai adalah ayah Suzaki. Dia sengaja memindahkan Suzaki agar satu sekolah dengan Amagai.
Ayah Suzaki berharap Amagai dan Suzaki bisa menjadi teman seperti saat mereka kecil dahulu. Namun ternyata Amagai yang anak orang kaya menolaknya karena menurutnya mereka tidak selevel. Di SMA Hausen, Yuken sedang berlatih gulat dengan siswa lain. Tiba-tiba Sabakan memberitahunya kalau ada telepon, namun Yuken mengabaikannya. Di jalanan, Shidaken yang tidak berhasil menelepon Yuken kini dikepung oleh anak buah Sobaten. Mereka berencana menghajar Shidaken agar informasi di bar tadi tidak bocor kemana-mana. Setelah selesai berlatih, Yuken bergegas menelpon balik Shidaken, namun tidak ada jawaban. Di SMA Oya, Tsukasa memberitahu Fujio kalau anak SMA Kamasaka dan STM Senomon sekarang sering terlihat berkeliaran di daerah Oya. Tsukasa memiliki firasat kalau bentrokan akan terjadi sebentar lagi. Fujio pun menjawab dengan santai kalau mereka tinggal menghajar siapapun yang mengganggu SMA Oya. Tsukasa memarahi Fujio karena Fujio terlalu meremehkan hal ini. Menurut Tsukasa, sebagai seorang pemimpin, Fujio jangan egois. Dia harus memikirkan semua orang yang ada di dalam SMA Oya. Di Hausen, Yuken bertanya kepada siswa lain tentang keberadaan Shidaken, namun tidak ada satu orang pun yang tahu. Hal ini membuat Yuken curiga telah terjadi sesuatu pada Shidaken. Keesokan harinya, di jalanan, Amagai dan aliansinya mulai bergerak untuk menyerang SMA Oya. Kalau SMA Oya berhasil mereka kalahkan, maka daerah Sword akan mereka kuasai. Mereka pun dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyerang tempat-tempat yang berbeda. Ganji bersama anak SMA Kamasaka mendatangi Kiyoshi dan Yasushi. Sementara anak SMA Ebara menyerang Suji dan Shibaman. Anak-anak SMA Senomon menyerang anak-anak SMA Oya yang lainnya. Amagai, Suzaki, dan anak SMA Kamasaka yang bernama Reiji menghadang Fujio, Tsukasa, dan Jamuo. Tsukasa menyuruh Jamuo untuk kabur dan menyusun rencana selanjutnya. Seluruh siswa SMA Oya kini dikepung oleh aliansi Amagai. Nakagoshi terluka karena dia berusaha melindungi teman-temannya dari serangan Saboten. Fujio bertarung melawan siswa Senomon dan Kamasaka. Reiji kemudian datang untuk melawan Fujio. Reiji ternyata menyembunyikan senjata di tangannya. Di dalam, Tsukasa berhasil mengalahkan beberapa siswa Senomon, namun datang lagi beberapa orang dari Kamasaka dan Ebara. Di tengah-tengah pertarungan, Amagai dan Suzaki pun mendatanginya. Tsukasa kaget melihat Suzaki, pemimpin SMA Nami, kini malah menjadi anak buah Amagai. Di tempat lain, Kiyoshi mengunci pintu demi menyelamatkan teman-temannya. Dia akan menjaga pintu itu agar musuh tidak bisa melewatinya. Tentu saja hal ini membuat Yasushi marah. Akhirnya Yasushi diseret oleh Jamuo dan yang lainnya untuk menyelamatkan diri. Di tempat lain, Amagai menyuruh Suzaki untuk melawan Tsukasa, sementara Fujio masih terus berduel dengan Reiji. Fujio berusaha menghindari senjata Reiji. Fujio pun akhirnya berhasil menjatuhkan Reiji. Di tempat lain, Tsukasa dengan susah payah menghadapi serangan Suzaki. Pertarungan terjadi dengan sangat sengit. Suzaki melempar Tsukasa dan menendang perut Tsukasa. Tsukasa terlihat masih sadar. Amagai lalu menghampirinya dan memukuli Susaka dengan tongkat berkali-kali. Saboten kemudian datang dan melapor kalau Fujio belum dikalahkan. Hal ini tentu saja membuat Amagai marah. Dia lalu menyuruh anak buahnya untuk menyandera Tsukasa sebagai umpan untuk memancing anak SMA Oya. Setelah situasi mereda, Fujio dan siswa yang selamat berkumpul di markas. Fujio menanyakan keadaan yang lainnya. Sebagai seorang pemimpin, langkah Fujio selanjutnya akan sangat menentukan nasib SMA Oya ke depan. Namun Fujio tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Hal ini membuat anak buahnya marah. Fujio pun pergi meninggalkan anggotanya tanpa memberitahu langkah selanjutnya. Di tempat lain, Amagai berkata kalau teman-teman Tsukasa itu konyol. Amagai berpendapat jika ada seseorang yang harus dilindungi, justru hal itu akan membuatnya lemah. Kekuatan itu tidak membutuhkan teman. Tsukasa pun tertawa mendengar ocehan Amagai ini. Hal ini membuat Amagai semakin marah dan memukulinya kembali. Setelah Amagai pergi, Tsukasa bertanya kenapa Suzaki yang sangat kuat mau menjadi anak buah Amagai yang pengecut. Suzaki hanya diam saja mendengarnya. Di sebuah ruangan, Suzaki duduk sendirian. Dia teringat obrolan Amagai dengan Saboten tempo hari. Amagai berkata kalau bisnis keluarga Suzaki bangkrut. Ayahnya terpaksa menjadi sopir keluarga Amagai. Amagai menambahkan kalau Suzaki sudah menjadi budaknya sejak dulu. Suzaki yang mendengar hal ini lantas menanyakan kepada Amagai karena selama ini Suzaki mengira Amagai menganggapnya sebagai teman. Amagai pun menjawab kalau dia tidak percaya dengan teman karena teman hanya mengincar uangnya saja. Jadi dia tidak membutuhkan teman, dia hanya membutuhkan budak. Suzaki pun kaget mendengar penjelasan Amagai ini. Di tempat lain, Soji dari SMA Ebara mengajak Fujin dan Raijin untuk keluar dari aliansi Amagai. Lagi pula alasan mereka bergabung adalah ingin bertarung dengan Todoroki. Secara mengejutkan, tiba-tiba Todoroki mendatangi mereka. Fujin dan Raijin pun langsung maju.
Sebelum bertarung, Todoroki bersedia bertarung dengan mereka dengan syarat jika dia menang, anak-anak SMA Ebara harus keluar dari aliansi. Mereka pun menerima tantangan Todoroki ini. Di SMA Oya, Fujio pun kembali menemui teman-temannya dan disusul oleh Todoroki yang datang dengan wajah babak belur. Todoroki memberitahu kalau SMA Ebara sudah keluar dari aliansi dan tidak akan macam-macam lagi karena dia sudah mengalahkan Raijin dan Fujin. Yasushi lalu menerima telepon dari Kiyoshi yang berkata kalau si Daken juga ada di rumah sakit. Todoroki pun mengambil alih telepon itu. Fujio lalu menerima telepon dari Tsukasa, namun yang berbicara ternyata adalah Amagai. Amagai berkata jika ingin Tsukasa selamat, mereka harus datang ke markas Amagai besok. Seluruh anggota yang tersisa dari SMA Oya sangat bersemangat untuk menyerang balik. Namun Todoroki memperingatkan walaupun SMA Ebara sudah keluar dari aliansi, tapi sisa anggota SMA Oya masih tidak seimbang dengan pasukan Amagai. Todoroki menyarankan untuk tidak menyerang dari depan seperti orang bodoh. Mereka harus memprioritaskan untuk misi penyelamatan Tsukasa. Fujio menyuruh Todoroki tidak usah khawatir karena dia yakin mereka bisa mengalahkan anak buah Amagai. Mendengar jawaban itu, Todoroki pun marah. Fujio lalu membungkukkan badannya sebagai tanda terima kasih karena Todoroki berhasil membuat SMA Ebara keluar dari aliansi. Fujio juga memberitahu kalau kali ini SMA Oya tidak sendirian lagi. Jika lawan mereka adalah aliansi, maka SMA Oya juga akan meminta bantuan aliansi. Keesokan paginya, SMA Hosen datang bergabung dengan SMA Oya. Shinkawa mengatakan alasan mereka membantu SMA Oya adalah karena si Daken dikeroyok musuh. Dia juga menghormati amanat Saicho yang ingin mereka membantu SMA Oya. Mereka pun bergegas bergerak menuju markas Amagai. Di tempat lain, Amagai diberitahu bahwa SMA Ebara tidak akan membantunya lagi. Namun hal itu tidak masalah bagi Amagai karena dia pikir SMA Oya hanya tersisa beberapa orang saja. Saat ada yang memberitahu kalau SMA Oya sudah tiba, Sobaten dan Ganji menyambut mereka di bawah. Aliansi Amagai tidak mengira kalau SMA Oya akan dibantu oleh SMA Hosen. Setelah Fujio memberi arahan untuk maju, mereka pun berlari menyerang lawan. Bentrokan pun terjadi. Adu jotos dan adu tendang tidak dapat dihindari. Tiba-tiba dari pengeras suara, terdengar suara yang mengatakan kalau Tsukasa ada di gedung sebelah. Akhirnya Fujio dan teman-temannya menerobos masuk ke dalam gedung. Fujio dan Todoroki mengambil rute lain karena di depan lawannya terlalu banyak. Ternyata rute lain pun sama. Sepertinya anak buah Amagai tidak ada habisnya. Meskipun demikian, Fujio dan Todoroki tidak gentar. Mereka terus menyerang. Sementara keadaan di luar gedung sama ricuhnya, terlihat para siswa Hosen bertarung melawan musuh. Di dalam, Amagai menelpon bala bantuan. Di lorong, Genji memblokir jalan menggunakan lemari. Sementara Reichi melempar botol kaca dari atas, membuat lawan tidak bisa memanjat naik. Yuken bersama teman-temannya berhasil merobohkan lemari sehingga mereka bisa menolong Todoroki dan Fujio. Kini, Fujio, Todoroki, dan Yuken hampir sampai di tempat di mana Tsukasa disandra. Namun di depan sana, Ganji dan anak buahnya melempar botol kaca. Untung saja teman-temannya menolong sehingga mereka bisa fokus menyelamatkan Tsukasa. Tiba-tiba dari belakang terjadi ledakan keras. Mereka tidak menyangka Suzuran hadir di tempat ini. Saboten mengatakan kalau pertarungan ini tidak ada urusannya dengan Suzuran. Namun Lau menjawab kalau Fujio adalah temannya, jadi dia akan membantu Fujio dalam pertarungan ini. Lau pun maju dengan tangan kosong merubuhkan lawan-lawannya yang membawa aneka senjata. Di dalam, Amagai menyuruh Suzaki untuk menghajar siapapun yang hendak menyelamatkan Tsukasa. Di luar, setelah Lau berhasil membuka jalan, Fujio, Todoroki, dan Yuken bergegas masuk ke dalam gedung. Di sana, Tsukasa diikat dan digantung oleh Amagai. Fujio masih harus berurusan dengan anak buah Amagai, bahkan Suzaki juga turun tangan. Fujio, Todoroki, dan Yuken bahu-membahu melawan musuh demi menyelamatkan Tsukasa. Amagai yang menyaksikan dari atas memotong tali yang mengikat Tsukasa membuat Tsukasa terjatuh. Beruntung Fujio berhasil menangkap Tsukasa tepat waktu. Sementara Suzaki berduel dengan Todoroki yang sudah kehabisan tenaga. Yuken pun datang membantu Todoroki melawan Suzaki. Setelah diselamatkan, Tsukasa berkata kepada Fujio kalau dia sendiri yang akan balas dendam melawan Amagai. Sementara Todoroki dan Yuken terlihat kesulitan melawan Suzaki. Fujio pun datang menendang telinga Suzaki. Saboten lalu masuk bersama anak buahnya. Melihat rombongan ini, Yuken berniat melawan Saboten yang sebelumnya telah membuat si Daken masuk rumah sakit. Todoroki akan menghadapi sisanya. Situasi di depan gedung masih memanas, terlebih lagi sekelompok pasukan datang membawa bala bantuan untuk aliansi Amagai. Di saat pasukan itu hendak ikut campur, dari belakang muncul tendangan yang menyerang mereka. Itu adalah Ueda Sachio, pemimpin SMA Hosen yang telah kembali dari luar negeri. Di dalam gedung, Tsukasa mendekati Amagai, sedangkan Fujio kini berduel dengan Suzaki. Fujio terlihat kewalahan melawan Suzaki. Suzaki menghajar Fujio tanpa ampun.
Meskipun Fujio terus-terusan terpojok, dia masih berusaha melawan. Di atas, Tsukasa yang sudah lemah bertarung melawan Amagai. Di tempat lain, Saboten memborgol salah satu lengan Yuken. Yuken lalu memasang borgol satunya di tangan Saboten. Di luar, Sachio bertarung seorang diri dan berhasil menghabisi semua musuh yang ada di sana. Di dalam, Todoroki dipukul dengan botol kaca, namun hal itu malah justru membuat semangatnya semakin membara. Todoroki mengalahkan banyak orang sendirian, sementara Yuken menghajar Saboten tanpa ampun. Dengan sisa-sisa tenaganya, Fujio menendang Suzaki hingga membentur dinding. Amagai lalu mengambil senjata untuk menyerang Tsukasa, tapi Tsukasa menarik Amagai hingga mereka berdua terjatuh. Amagai berusaha menggapai senjatanya dan mencekik Tsukasa menggunakan alat itu. Fujio lalu datang menendang Amagai. Amagai pun memanggil Suzaki untuk menolongnya. Tsukasa berhasil menangkis tendangan Suzaki sambil semboyongan. Yuken lalu memberitahu kalau saat ini pasukan Amagai tinggal tersisa 2 orang saja, yaitu Amagai dan Suzaki. Namun Amagai berkata kalau dia masih punya banyak pasukan. Dari pintu terlihat masuk beberapa orang. Amagai mengira itu adalah anak buahnya. Ternyata mereka adalah Lau dan fraksinya. Kemudian disusul oleh siswa Oya dan siswa Hosen. Amagai berusaha menghubungi bala bantuan, namun ternyata Sachio berhasil mengalahkan mereka semua. Amagai pun marah. Dia menyuruh sisa anak buahnya untuk maju. Namun ternyata mereka memilih untuk kabur. Kini benar-benar tinggal tersisa Amagai dan Suzaki saja. Suzaki lalu maju dan berkata kalau pertarungan ini belum berakhir. Mendengar hal tersebut, Fujio pun ikut maju. Mereka berdua kembali bertarung. Mereka terus bertarung walau harus merangkak lalu terjatuh lagi. Amagai yang melihat Suzaki membelanya hingga akhir membuatnya teringat tentang masa lalunya dengan Suzaki. Dahulu saat kecil mereka berdua adalah teman. Suzaki pernah berjanji akan membela Amagai yang dibuli. Dengan satu pukulan, Suzaki berhasil membuat Fujio tergeletak. Amagai pun senang dia berteriak kalau dia telah menang. Tapi beberapa saat kemudian, Fujio berhasil bangkit kembali. Sambil semboyongan, Fujio menantang Suzaki untuk melanjutkan pertarungan. Suzaki pun teringat janjinya kepada Amagai bahwa dia akan melindungi Amagai, membantu Amagai sampai menjadi yang terkuat. Suzaki dan Fujio pun maju saling pukul satu sama lain. Fujio berusaha untuk tidak tumbang, sementara Suzaki sudah tergeletak. Amagai pun kecewa. Dia tidak terima kalau dia telah kalah. Dia lalu mengeluarkan pisau kecil dan hendak menusuk Fujio. Secara mengejutkan, Suzaki menahannya. Suzaki tidak suka Amagai bertarung menggunakan pisau karena itu adalah tindakan pengecut. Suzaki lalu mengingatkan Amagai tentang janji mereka saat masih kecil. Mereka akan saling membantu untuk menjadi yang terkuat. Akhirnya Suzaki pun mengakui kalau SMA Aoya benar-benar hebat dan mulai sekarang STM Senomon ada di bawah SMA Aoya. Mendengar hal ini, Fujio langsung menyangkalnya. Fujio sendiri memang bertarung untuk menjadi lebih kuat. Namun Fujio tidak peduli siapa yang berada di atas dan siapa yang berada di bawah. Bagi Fujio, adanya teman yang berjuang bersamanya itu sudahlah cukup. Amagai kemudian mengingat janjinya dengan Suzaki. Akhirnya Amagai pun mengakui kekalahannya. Sebelum pergi, Fujio mendekati Suzaki dan menantangnya untuk bertarung lagi di lain waktu. Suzaki dan Amagai pun tersenyum meski mereka telah kalah. Amagai kini menyadari bahwa mempunyai teman itu jauh lebih penting daripada sebuah kemenangan. Di luar, siswa Hosen terkejut melihat Sachio yang telah kembali, begitupun juga dengan Fujio. Sachio sendiri juga terkejut karena melihat Suzuran, musuh bebuyutan SMA Hosen, ada di antara mereka. Fujio memberitahu kalau dia sekarang sudah berteman dengan Lau. Sebelum Lau pergi, Fujio mengajak Lau untuk bertarung di lain waktu. Sachio pun juga ikut-ikutan ingin kembali menantang Lau. Ketika pemimpin itu pun mengepalkan tangan mereka. Beberapa waktu kemudian, Amagai dan Suzaki kembali bertemu dengan Fujio dan Tsukasa. Amagai menyatakan kalau Suzaki ingin bertarung melawan Fujio lagi. Namun Tsukasa menjawab, saat ini Fujio sangatlah populer. Jadi Suzaki harus mengambil nomor antrian. Fujio pun langsung menendang Suzaki. Fujio berkata kalau tendangan itu adalah nomor antriannya. Dan berakhirlah alur cerita film High and Low The Force Cross ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan pernah meremehkan cowok ganteng itu lemah. Siapa tahu mereka ternyata siswa SMA Aoya. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.